Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi pada acara Journey of Faith and Fire. Pada hari ini cukup full tim ya. Kita baru saja melalui masa Paskah, masa yang sangat penting bagi semua pengikut Kristus. Bisa dibilang sebagai buah dari perjuangan Yesus dan dari masa Paskah sampai Pantekosta. Nah, kebetulan mungkin ada teman-teman sekalian, kita bisa bicara mengenai background-nya untuk kejadian dari Paskah sampai Pantekosta ini, apa yang membuatnya demikian luar biasa? Paskah ya. Ya kita percayalah Paskah itu adalah di mana Yesus yang berkorban buat setiap kita, bukan hanya buat umat Kristiani, bukan hanya untuk satu agama saja, tapi untuk semua umat manusia bahkan yang belum mengenal Dia. Dan kita juga percaya bahwa Yesus itu tidak terlepas dari yang namanya budaya Yahudi, budaya Israel itu sendiri. Dan dia sangat menghormati dan dia sangat menjalani, bahkan tidak melanggar itu. Tapi dia menggenapi itu. Kalau di Perjanjian Lama, Paskah itu kan perayaan di mana umat Israel yang bebas keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan. Makanya Yesus itu mati buat kita supaya kita bebas dari perbudakan dosa, perbudakan semua yang mengikat kita pada saat itu. Makanya darahnya tercurah buat kita, dia mati, dia bangkit di hari yang ketiga, dan bahkan dia naik ke surga. Amin. Itulah yang kita percayai sebagai umat Kristiani. Dan Paskah itu tidak sesimpel dia mati, bangkit, dan naik ke surga gitu. Tapi ada satu makna yang benar-benar dalam pengorbanan untuk Tuhan pada saat itu harus memiliki satu korban yang tidak bercacat celah. Ternak yang tidak bercacat celah, entah itu kambing, domba, apapun itu. Nah, Yesus adalah salah satu yang melambangkan dari tidak adanya cacat celah itu, karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak ada bercacat celah. Makanya dia layak, dialah yang harus mati. Memang sudah rencana Tuhan pada saat itu. Ya memang terlepas dari adanya bumbu-bumbu Yudas dan sebagainya, adanya Yudas atau tidak, berkhianatnya Yudas atau tidak, menyangkalnya Petrus atau tidak, dia tetap akan mati dan mengorbankan darahnya bagi setiap kita. Amin. Dari ya mungkin apa ya kita ngomongnya ya, dia itu sudah menyerap setiap kesalahan, setiap dosa, setiap hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita, dan dia mau. Dan bahkan sebelum dia dibawa, dia berdoakan di Taman Getsemani, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi jadilah kehendakmu. Di dalam kemanusiaan yang 100%, dia tetap berdoa dan bilang bahwa biarlah cawan ini tetap berlalu. Tapi dia bilang juga biarlah jadilah kehendakmu, karena dia tahu bahwa ini harus terjadi apapun itu, mau adanya seperti yang saya bilang, adanya Yudas atau tidak, adanya 12 murid atau tidak, ini harus tetap terjadi, karena hanya ini caranya. Manusia mau berbuat baik sehebat apapun, mau apa, you name it lah, apapun yang dilakukan untuk mendapatkan satu perkenanan atau mendapatkan satu pencucian dosa, itu nggak bisa. Memang harus dia yang turun, dia yang berkorban dengan penebusan itu. Karena kita terbatas, kita nggak bisa apa-apa. Kita kasarnya kalau di zaman Perjanjian Lama, kita bisa miss dari 10 perintah Allah aja sudah hebat gitu. Memang Tuhan tahu gitu. Jadi Tuhan tidak menghapuskan itu, tapi dia menggenapi. Kenapa dibilang menggenapi? Hukum yang di saat Yesus ada sampai dia mati itulah hukum kasih. Yang dia perlihatkan adalah semuanya kasih, kasih dan kasih. Betul. Kenapa ini bisa dibilang sebagai untuk supaya si 10 perintah Allah ini menjadi satu. Kalau kita punya kasih, kita nggak mungkin mencuri, nggak mungkin berbohong, nggak mungkin berzina. Jadi kita nggak, kasarnya bukan tidak perlu 10 lagi, tapi sudah digenapi dengan satu, yaitu kasih. Karena kalau kita mengasihi, ya contoh lah, kalau kita mengasihi orang tua kita, ya kita nggak mungkin kita mau nyakitin dia. Kita nggak mungkin mau berbohong sama dia. Kita nggak mungkin mau berbuat hal-hal yang membuat dia sedih gitu. Sama juga, kita nggak mungkin kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita nggak mungkin berzina segala macam. Jadi kasih itu sudah kalau bahasa saya paket lengkap lah. Tapi memang kalau buat saya, kasih itu memang lebih berat daripada 10 perintah.
Tuhan itu sendiri kalau buat saya. Karena kan kita harus mengasihi orang yang bahkan tidak mengasihi kita. Kalau di lama mungkin bisa bilang gigi ganti gigi, ya kan, darah balas darah gitu. Ya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Ya. Kita harus mengasihi bahkan orang yang menyakiti kita. Itu loh, bener-bener nggak cuma ke kita efeknya, tapi ke orang lain. Jadi lewat kasih itulah Tuhan terpancar dari hidup kita gitu loh. Jadi apa yang kita buat itu representasi dari apa yang sudah Tuhan lakukan gitu. Ya mungkin dia berkorban di kayu salib, ya pengorbanan yang kita lakukan adalah ya kayak contoh, kita disakitin, kita sabar, kita kasih lihat bahwa ya gue nggak perlu balas lu lah gitu. Iya. Nggak ada ininya juga gitu loh. Jadi memang benar-benar kasih itu buat saya pribadi adalah sulit, tapi kita percaya di saat kita percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mau menerima kasih-Nya, kita akan dimampukan untuk bisa Amin. menyatakan kasih itu. Karena memang ya kalau nggak karena dia, ya kita nggak ada sampai saat ini. Saya dapat tadi lihat reels Instagram, ada kata-kata yang cukup bagus. Di saat tadi pagi saya bangun, banyak orang yang meninggal di rumah sakit, bahkan ada banyak orang yang lagi di rumah duka. Tapi kenapa saya masih bangun dan masih bisa membuka mata saya? Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Amin. Di saat kita tidur malam, lu berdoa nggak berdoa, apapun itu, bisa aja lu nggak bangun lagi. Mau lu doa lu 10 kali dalam sebelum tidur, mau doa lu 100 kali sebelum tidur, lu nggak berdoa sama sekali, kalau memang Tuhan bilang sudah waktunya selesai, nggak akan bangun. Tapi kenapa kita masih bisa bangun jam 7 melek, jam 5 melek? Itu kesempatan yang Tuhan kasih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah salah satu yang saya syukuri dari pengorbanan Tuhan itu. Karena di hidup yang dia kasih ke kita, hidup dan kesempatan, bukan cuma hidup loh. Tapi kita dikasih kesempatan untuk bisa merasakan kasih-Nya, untuk memberitakan kasih-Nya, untuk memberitakan Tuhan. Karena itu yang dia mau. Banyak orang luar sana yang belum tahu pengorbanan dia, yang belum tahu ada yang sudah mengorbankan nyawanya untuk setiap umat manusia, bahkan bukan hanya untuk satu agama atau satu golongan tertentu, tapi untuk semua manusia. Nah, itulah fungsinya kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah memberitakan kasih itu. Bahwa ada satu sosok nih dalam hidup kita, ada satu sosok yang memang bahkan di saat kita ditinggalkan keluarga, teman-teman, siapapun itu, dia nggak pergi. Makanya dia mau mati. Dan bahkan dia tidak lari, tidak apa. Ya, ada cerita bahwa ya Yudas begini karena dia tahu bahwa dia Yesus Tuhan. Ekspektasinya dia berbeda. Tapi kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Kalau Tuhan mau, bisa saja waktu disalib dia turun, dia nyatakan kuasanya, semua mati, tapi kita tidak selamat. Karena ya kita harus diselamatkan. Kita harus menjadi penebusan. Dan sekali lagi dia tidak menggeser budaya Yahudi, di mana dia apa yang dikorbankan ke Tuhan itu harus sesuatu yang tidak bercacat celah, sesuatu yang perfect. Siapa di dunia yang perfect selain dia? Nggak ada lagi. Itu makanya kan ini agak sedikit kenapa waktu itu Yesus marah-marah di depan bait suci, banyak yang berdagang. Itu bukan karena berdagangnya, tapi karena apa yang dijual di sana adalah semua kasarnya produk-produk yang kok bercacat gitu, ada yang begini, ada yang begitu, sedangkan apa yang harus dikasih ke Tuhan itu tidak bercacat celah. Makanya sekarang di saat sudah Yesus mati, bagi dari yang ketiga, bagi setiap kita, kitalah korban yang hidup itu. Hidup kitalah yang menjadi satu persembahan buat Tuhan. Bukan lagi kita harus menyembelih sesuatu, bukan lagi kita harus mengorbankan sesuatu, tapi apa yang dikorbankan untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan adalah gaya hidup kita. Bagaimana kita merepresentasikan kasih itu, merepresentasikan Yesus itu sendiri. Karena kasih itu ya Yesus itu sendiri, bukan tidak terpisah. Kasih dengan Yesus itu tidak terpisah, tapi Yesuslah kasih itu sendiri. Ya kalau buat saya sih makna Paskah itu cukup membuat saya, ya kalau mengingat-ingat pasti nangis-nangis juga. Bagaimana dia mati buat kita, bagaimana dia mau menyerap setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu sih.
Kayaknya udah pengantar sekaligus kesimpulan. Kalau saya lihat ada hal yang cukup menarik ya. Jadi di situ terjadi penebusan ya. Ya. Terjadi penebusan, terus terjadi kebangkitan dan terjadi kuasa, pemberian kuasa di Pantekosta itu. Ya. Jadi sebenarnya kondisi Paskah sampai Pantekosta ini sebenarnya menurut saya itu lebih penting daripada Natal. Natal itu lahir ya, tapi ini adalah buah karya, Show-nya ya, Iya. puncak. buah karya dari Kelahiran dia. ya Yesus itu. Jadi kalau saya lihat apa yang terjadi dengan adanya penebusan ini dan dengan adanya Pantekosta di mana Holy Spirit diturunkan ke manusia, itu yang menjadikan orang-orang sekarang bisa semakin dekat ke Tuhan. Iya. Nggak seperti zaman Musa dulu ya, yang dimana hanya siapa disebutnya rabinya ya, rabinya aja yang bisa masuk ke Holy of Holy. Betul. Kalau orang lain masuk mati ya waktu itu ya. Kalau Mati dia loh. tidak kudus, dia bercacat celah, Iya. biasanya mereka akan ditambang di pinggang mereka. Jadi di saat mereka sudah kelihatannya mati, ditarik keluar. Iya. Gitu. Jadi masuk ruang maha kudus itu harus memang orang yang benar-benar kudus, yang memang dekat dengan Tuhan. Iya. Makanya sekarang ya salah satu lambang Paskah adalah di mana tirai itu sudah dirobek sama Tuhan sendiri. Iya. Dan kita bisa mengalami dia tanpa harus takut bahwa kita masih punya dosa. Iya. Gitu. Dia sendiri yang merobek itu, merobek pembatas itu. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi. Iya. Ya kita let's say kita bilang bertemu, berjumpa lah sama Iya. dia sendiri. Memiliki hubungan Yes. yang sangat personal dengan Kalau Tuhan. zaman dulu kan ya harus lewat nabinya. Iya. Tuhan ngomong lewat nabinya. Makanya zaman dulu tuh nabi itu nggak boleh salah. Karena Iya. kalau nabi salah ya berarti bukan gitu. Berarti Iya. ya nabi palsu gitu. Iya. Karena nabi itu harus menyampaikan dengan tepat apa yang Tuhan sampaikan. Gitu. Makanya banyak nabi yang jatuhnya begitu ya karena tahu sendiri kan ya pesan itu harus sampai gitu. Apa yang dipesankan Tuhan harus dihidupi. Nggak bisa sembarangan. Nggak sedikit juga nabi-nabi di Perjanjian Lama juga ada jatuhnya juga. Gitu. Sepertinya hampir semuanya tuh. Hampir semua. Dan ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ya. Iya, ngeri-ngeri betul. Hampir Daud semuanya. itu kan Iya. setelah belakangan saya tahu itu bisa ya orang kayak gitu tuh kok licik seperti itu tuh. Iya, Ternyata ya itu ada kemanusiaan yang nggak lepas. iya betul. Kita semua nggak lepas dari. Iya. Ya makanya kenapa kita butuh penebusan, kita butuh Yesus. Karena itu. Karena kita nggak bisa. Kita ya masih dalam daging. Tapi yang bisa menguduskan kita cuma darahnya dia, pengorbanannya dia. Begitu. Kalau secara histori gimana bro? Mungkin kalau Romawi zaman itu politiknya Ya kalau politik Pak Pendeta pasti lebih tahu karena dia tahu sejarah apa tentang konteks zaman itu, tentang Herodes, tentang itu ya. Kalau saya itu lebih ke pengalaman saya hari ini gitu. Jadi kalau Paskah itu buat saya itu rasanya tuh kayak apa ya? Kayak orang dicintai. amin. Itu yang saya rasa itulah saya orang yang dicintai. Dicintainya itu seperti apa? Itu tuh kalau itu ada masa Prapaskah itu sebenarnya dari sejak Rabu Abu nanti masuk ke Kamis Putih itu tuh kita ya yang memerankan pastor di itu pencucian pembasuhan kaki, tapi kita langsung terbang ke waktu itu 2000 tahun yang lalu. Kita membayangkan orang yang sebaik itu, orang yang seberkuasa itu kok maunya seperti itu. Saya bayangin kayak orang itu seperti hubungan orang yang toksik kita, manusia biasa gitu, berhadapan dengan orang yang baik banget. Kita udah maki-maki dia, udah Ya, betul. itu dia sabarlah dia tuh selalu seperti itu. Dan satu yang penting adalah dia itu bukan hanya ngasih lihat, tapi dia juga memotivasi kita untuk bisa seperti dia. Betul. Gitu. Dia nggak mau gua yang Lord, lu yang babu gitu, enggak. Lu juga harus berlaku kayak gue. Nih caranya, gua kasih tahu gitu. Jadi itu yang membuat ajaran beliau itu hidup, dan entah kita berharap sampai selamanya akan dijaga ya oleh pribadi-pribadi seperti kita yang masih menimba inspirasi dari orang yang bisa mencintai dengan level seperti itu gitu. Dan bahkan waktu kita bicara soal dia mencuci kaki para muridnya, ternyata di Israel itu sendiri
orang yang mencuci kaki itu biasanya Budak. adalah budak yang sangat rendah, Iya. dan dia bisa mau. Dan bahkan waktu siapa Petrus ya bilang nggak layak gitu kan. Di situ ya saya belajar lah, gembala saya menjabarkan sesuatu yang saya tangkap ternyata benar juga ya. Ada sedikit kesombongan di situ. Oh, Semuanya nggak ada yang bilang, jangan, kan nggak layak, masa lu yang cuci kaki gue, kasarnya gitu kan. Tapi di situ ada sedikit seperti kayak, yang lain diem aja, kok nggak kayak gue bilang gini nih, maksudnya kayak, ngerti kan maksudnya, lu nggak layak. Gue paling tahu diri nih. Iya, gue paling tahu diri. Padahal ini harus terjadi dan ini mengajarkan bahwa lu juga harus seperti itu ke orang lain. Kasarnya nih, selevel Yesus saja dia mau di zaman itu satu level dengan budak untuk mencuci dan membasuh. Dan makanya Yesus bilang kan, engkau tidak mengerti, tapi nanti kelak kau akan mengerti apa yang kulakukan ini. Ya ternyata dia mau mengajarkan bahwa kerendahan hati itu lebih penting dari apa yang lu pegang, apa yang lu punya, dari karunia, dari semua. Karakter yang memiliki kerendahan hati itu lebih penting. Iya. Gitu. Makanya ya tadi seperti kita bahas Marta dan Maria kan. Di saat Yesus datang, ya memang Marta melakukan yang terbaik buat Tuhan, nyiapin ini, nyiapin itu. Tapi ternyata yang Tuhan mau pada saat itu adalah didengarkan. Amin. Sama seperti ini, ya udah lu terima aja. Ya gue melakukan ini buat lu. Lu terima aja. Nanti lu akan melakukan ini ke orang lain. Ke siapapun itu yang kita lakukan. Makanya pembasuhan kaki ini kan juga satu simbolis yang nggak berarti kita ketemu setiap orang harus basuh kaki. Ya. Tapi kan merendahkan diri untuk mau melayani orang ini. Pelayanan ya. Supaya dia sikap bisa pelayanan. mengalami kasih, mengalami Yesus dalam hidupnya dia. pembasuhan kaki itu kalau menurut saya tentu kita nggak harus ngebasuh kaki semua Iya, orang, betul. tapi itu tuh adalah contoh radikal buat orang yang gini, diajak berbuat baik, ayo lu berbuat baik dong, aduh gue itu nggak bisa apa-apa, Iya. gue mah nggak pinter, nggak belajar tinggi-tinggi, nggak punya uang buat berkarya, gue nggak bisa apa-apa. Pembasuhan kaki itu adalah siapa yang nggak bisa ngebasuh kaki, Betul. itu yang mau dikasih tahu Siapa yang sama nggak bisa merendahkan diri iya, untuk orang lain. itu jadi jawaban buat orang-orang yang sebenarnya mau nolak aja, cuma nanti bahasanya kan dibagus-bagusin, gua mah nggak punya apa-apa untuk ngelayanin. Iya betul. Padahal pembasuhan kaki itu lu nggak perlu apa-apa, lu cuma butuh hati yang melayani, hati yang melayani. Dan hati Iya, untuk Untuk melayani. itu, jadi Setuju saya. kuat sekali itu pesan itu, makanya Jadi, dibilang selama perjamuan sampai dia dibawa, sampai dia disalib, sampai dia jalan di Via Dolorosa, sampai dia disalib, sampai dia mati, itu benar-benar maknanya ya buat saya pribadi sangat, di tiap part itu ada yang disampaikan. Semua disampaikan di situ ya, dari pembasuhan kaki, bahkan sampai dia bilang akan ada mengkhianati segala macam. Iya. Itu kan kesannya lucu ya, padahal dia udah bilang ya ada yang mengkhianati, tandanya seperti ini. Tapi yang udah dikasih tahu masih nggak ngeh kan. Itu kan menunjukkan betapa bebalnya manusia gitu. Ya. Betapa karena kita sudah berekspektasi ini kalau mati, pasti terjadi sesuatu nih, kata Yudas kan. Bumi gonjang-ganjing nih. Raja muncul nih, Raja Israel nih, menunjukkan kuasanya. Ternyata tidak. Dia menunjukkan kuasanya lewat kasih. Iya. Ekspektasi itu sudah membutakan Yudas pada saat itu. Di saat dia menyesal, bukan part selanjutnya berbeda dengan Petrus yang menyangkal. Part selanjutnya berbeda. Itulah membedakan Petrus dengan Yudas. Yang satu benar-benar bertobat dan meminta ampun, yang satu mengambil langkah yang ya kasarnya kesempatan sudah dikasih, tapi dia mengambil langkah malah bunuh diri kan, seperti itu. Ini ada hal yang menarik ya. Petrus menyangkal 3 kali. Sesudah Yesus bangkit kembali dan datang ke Petrus. nanya lagi 3 kali lagi, Iya, nanya lagi 3 kali ya. Dan di saat itu Petrus berubah. nangis gitu. Nangis dan berubah 180 Itu derajat. dia kalau dia kan apakah kau mengasihi aku kalau Iya. dia itu dalam bahasa aslinya ada 3 bahasa yang dipakai berbeda. Mengasihi itu dalam bahasa Ibrani itu yang terakhir itu agape, yang tidak meminta apapun tanpa pamrih. Jadi ada kasih sebagai sahabat, gue lupa lagi. Yang dia bertanya 3 part ini, yang terakhir itu baru yang agape itu. Jadi memang si Petrus sebagai manusianya memang dia tidak bisa seperti Yesus yang memberikan agape tanpa pamrih. Jadi ada kasih sebagai sahabat. Tuh saya lupa tuh ininya, nanti coba dicek di Google aja. Ada kok tipe-tipe kasih. Jadi 3 kali itu kalau di Alkitab kita Berbeda sebenarnya. tulisannya sama, apakah engkau mengasihi Iya. aku, kedua apakah engkau. Padahal kalau di bahasa asli itu berbeda semua. Iya. Dari yang paling rendah, middle, Iya. sampai yang, kalau nggak salah sih itu. Yang paling Itu ya, pure. eros philia sama Ya agape betul, itu. itu bener-bener yang dia ngasih, kalau lu nggak mampu ya udah gue turunin.
Sampai Tuhan yang menurunkan derajatnya dia lagi loh. Hmm. Untuk bisa menggembalakan domba-dombaku. Sampai kasih sahabat. Bukan kasih agape itu, kasih yang pure, tulus, nggak minta sesuatu. Iya. Gitu. Jadi memang itu juga, ya beberapa kali lihat Alkitab juga, kok pertanyaannya sama ya, apakah kau mengasihi atau apa? Ternyata waktu di convert, oh ternyata ini 3 pertanyaannya beda. Derajat yang gitu. berbeda Ya, ya. derajat yang berbeda. Sampai akhirnya Yesus sendiri menurunkan derajatnya dia. Ya udah, kasih sebagai sahabat aja. Mampu nggak? Oh ya udah. Kurang lebih seperti itu. Sampai seperti itu. Bahkan dia nyari kan waktu dia Iya. dia ngelihat dari kejauhan, ada suara ini. Kayaknya gue kenal nih suara nih gitu kan. Ya sebenarnya kalau Yudas nggak bunuh diri itu bisa ditobatkan lagi itu sebenarnya. Ya, Petrus kan dan bahkan hal ya, yang sama. sama kok, sama kok. Pertobatannya bahkan Dosanya luar biasa. Yudas apa dosanya Sama. Petrus itu sama kok. Sama-sama menyangkal. Kalau kita berada di zaman tersebut, kita nih misalnya berada di zaman tersebut, kira-kira ini kita akan masuk yang mana? Ya kan? Jadi Petrus jadi Yudas atau jadi yang kotor atau bahkan kacir? jadi Romawi, atau mungkin jadi imam-imam. Pontius Pilatus. Ya, karena kan pada saat itu kan Ya. Yahudi yang berkuasa kan, Ya. ya kan. Hah? Terus Ya, Romawi yang berkuasa. iya maksudnya di Yerusalem itu imam-imam itu kan Oh berkuasa ya, atas. atas Jadi kan elit agama. mayoritas. Zaman Yesus itu kan pas zaman Yesus, even Kristen ini kan belum ada dan Iya. belum Iya. jadi ya. Ya, it's him. Kalau kita balik ke masa itu, kita berada posisi yang mana? Di sisi sebelah mana? Ini Gitu. pertanyaan yang sangat menarik. Kita nggak usah ngomong pada zaman itu. Ya kan? Zaman Sekarang aja gitu. banyak. Betul kan? Yang Petrus Karena zaman kan sekarang. yang Yesus lakukan itu sesuatu yang sangat Timeless. Dia minoritas sekali lintas Iya, zaman. pada saat itu. Iya, Kan? ya, radikal. Radikal. Bahkan gini, kenapa saya nanya gini? Kemarin saya ada sempat nonton film Risen tuh yang saya bilang. Film Risen itu sudut pandang penyalipan Yesus dari orang bangsa Roma. Romawi. Oh. Ya. Dari orang Romawi. Ya. Si Clavius siapa yang namanya itu ya? Saya lupa namanya. Jadi di Alkitab atau di mana kita baca, kita lihat bahwa setelah peristiwa itu kan pengikut Yesus dikejar-kejar. Ya. Semua kan, Ya. kan dibunuh lah, diapain segala macam, dicari-cari segala macam. Tapi di film itu saya lihat ada sesuatu yang menarik sudut pandangnya. Ternyata zaman Kaisar Roma itu kan dipimpin sama Kaisar Nero ya, Ya. yang kejamnya bukan Nero Nero. sesudah itu kayak zaman dia kayak Tiberius Tiberius waktu itu ya. dulu. Nero abis Ya, itu. whatever itu deh ya. Ya. Pontius Pilatus kan gubernurnya Ya. kan, ya kan. Nah, pada saat setelah penyalipan, bahkan si jenderal itu pun juga kan ikut menyaksikan Yesus diturunkan dari salib, Ya. terus dikuburkan. Di mata jenderal itu udah selesai, gitu ya. Nah, tetapi si Pontius Pilatus bilang sama si Clavius itu, ini Kaisar mau datang nih 10 hari lagi nih, ya. Lu harus kasih lihat tuh Kaisar mayatnya Yesus, gitu loh ya kan. Nah, makanya kan si jenderal Roma itu bilang sama anak Jagain. muridnya, Jagain. anak buahnya, jagain tuh makam. Ya. 2 orang penjaga Romawi, tapi yang terjadi kan ternyata Hilang. nggak ada jenazahnya Yesus di situ kan. Nah, jadi dari konteks Romawi itu mencari-cari murid Yesus, mengejar-ngejar murid Yesus, karena pengen tahu tuh Yesus ada di mana, gitu loh. Bukannya untuk ngebantai pada saat itu ya, kalau saya lihat dari film itu ya. Mempertahankan kekuasaan aja. Ya, Mungkin. mereka takut terjadi suatu revolusi. Karena terjadi kan? karena Iya. jenazahnya nggak ada, Iya. sampai dicari-cari juga nggak ada. Yang ada apa? Dia nyari orang pengikut dari pengikut Yesus. Yang berarti kan berdasarkan informan dong, Iya. ya kan, dicari tuh, ngaku gak lu dihajar gitu kan, ngaku cari lagi ke sini dihajar lagi juga. Jadi kan jadi kesannya kayak apa ya, kayak pembantaian gitu, pengejaran gitu. Mungkin pada saat itu kalau misalnya ada jenazahnya Yesus, mungkin nggak Ya selesai. dikejar-kejar lagi terus-terusan gitu loh. Bahkan sampai si jenderal itu, si Clavius itu kan melihat sendiri, dia nyari-nyari udah nggak ketemu, sampai akhirnya Yesus menampakkan diri kan, dia lihat, akhirnya dia percaya gitu. Jadi kita ini sebetulnya kalau hidup di masa itu kita berada di posisi siapa? Kita ini posisi orang Yahudi kah? Posisi yang minoritas Yesusnya kah? Atau bahkan kita di posisi Romawi? Jadi logikanya pada saat itu seperti itu ya, gitu ya. Nggak tahu kalau menurut pandangan teman-teman gimana. Ini
ups and down ya. Terus menarik sih, memang nggak usah kita ngomong baik lagi, nggak usah kita ngomong ke masa itu. Zaman sekarang aja yang sudah percaya aja kadang-kadang kita masih menyalibkan dia lagi. Tuh. Dengan setiap tindakan kita, setiap tindakan kita, perkataan kita, apapun itu yang memang mendukakan hati Tuhan, itu pasti menyalibkan dia lagi. Jadi kita nggak usah ngomong pada zaman itu. Zaman sekarang saja yang sudah ada Roh Kudus saja, yang mengingatkan, yang menegur aja, saya masih begitu, kasarnya seperti itu. Apalagi zaman pada saat itu yang modalnya cuma lihat. Iya. Bisa jadi Lihat kita dan mungkin kata-kata lah. bisa Lihat dan jadi mungkin kata-kata. kita orang yang ikut nimpukin Yesus pada saat itu. Bisa jadi. Lah kan kalau di ceritanya itu kan yang Minggu Palma itu kan dia disambut itu orang yang sama yang teriak salibkan dia. Iya kan, Hosana, Hosana, Hosana. Nanti pas penyalipan salibkan dia. Bahkan kalau nggak salibkan salah Pontius Pilatus aja juga kan sebetulnya ragu kan. Ragu Kalau dia. Ragu. Sampai dia Orang nggak bersalah, dia sampai bilang. harus pilih kan. Diancam sama bininya kan. nomor satu dia kan orang kafir. Nomor satu kan dia orang kafir, dia nggak ikut-ikutan tuh Dia ngomong. makan, iya. Apalah lu omongan nabi lah apa enggak Logic Mesias thinking lah, aja lah, nggak ya. ada gitu. Nomor dua dia nginterogasi dan dia memang nggak nemuin kesalahan sih. Nomor tiga yang tadi Claudia bilang lu jangan apa-apain ya itu orang Sebetulnya ngeri itu. nggak mudah loh jadi Pilatus. Makanya saya bilang Udah gitu namanya disebut-sebut lagi kalau orang Katolik kan bilang doa aku percaya kan disalib Pontius Pilatus. Kalau Pontius Pilatus Sepanjang itu, zaman. Pontius Pilatus itu dengan paksaan para pemimpin Yahudi waktu itu. Iya. Iya kan? saya Agama. tanpa bermaksud ngomong dia itu orang benar, tapi saya akan bilang gini, karena kan saya orang Katolik ya yang tadi bilang salah satu aliran yang keras banget ngutuk Pilatus itu kan ya di Katolisitas itu. Tapi saya akan bilang gini, susah loh untuk jadi manusia punya moralitas Pilatus itu gitu. Tapi dia tuh bukan orang benar. Jadi bayangin jadi orang nggak bener aja susah gitu. Orang ini dia menawarin lu Punya integritas. ini dong, gue bisa nolongin dulu kalau lu mau. Ditolakkan sama Yesus kan enggak lu gitu. Artinya dia tuh udah segala cara, tapi dengan kelemahan dia ya dia akhirnya cuci tangan. Itu sih yang paling nggak bisa diterima sama gereja Katolik itu adalah tindakan cuci tangan dia itu. Kalau- Soalnya dia mau bersih sendiri. Kalau Pilatus bilang gue bebas ini nggak ada penyalipan. Mungkin kalau dia Dia yang disalib bisa jadi. mungkin kalau Yesus itu mungkin kita berspekulasi aja ya, orang yang menye-menye tolongin gua dong, tolongin lah gitu, mungkin dia ya udah gua tolongin lu, ceritanya akan berubah gitu. Tapi kan Yesus enggak, memang dia mau Iya. mau genapin Ya makanya dia tahu pada saat itu ya dia harus begini. iya. Dia kalau nggak korbanin rusuh kasarnya. Iya betul. Memang ya seperti saya bilang, apapun yang terjadi ada si B, nggak ada si A, nggak ada si B. Memang sudah dinubuatkan. Udah pasti terjadi. Memang sudah dinubuatkan di Yesaya kan sudah dinubuatkan Iya. juga. Iya. Ya, nggak, firman Tuhan kan ya dan amin. Berarti Pilatus orang yang salah di waktu yang salah. Ya balik lagi. Karena pilihannya semua salah. Bahkan dia sampai ngoper dulu kan, lu ke Herodes dulu dah. Ya. Herodes Yang ikut tolak kan. sampai dia kasih pilihan mau bebasin mana, mungkin yang salahnya waktu cuci tangan itu. Cuci tangan Ya itu. sama seperti Petrus kan, menyangkal tapi dia berbalik. Kalau Yudas kan menyesal tapi bunuh diri. Nah mungkin kalau dia nggak cuci tangan, ya mungkin dia bisa bertobat juga. Iya. Kalau dia maksudnya ya udah dengan konsekuensi, memang dia nggak ada salah, gue terima apapun dari atasan gue, jabatan gue dicabut ataupun gue sampai harus mati, ya mungkin dia bisa jadi Iya. orang yang di kayu salib sebelahnya Yesus kan, bisa aja Mungkin, kan. mungkin banget, Tapi mungkin. kan balik lagi ada cuci tangan di sana, ada penyangkalan lagi, balik lagi kan, ada hal yang memang ya itulah menariknya penyaliban Yesus tuh. Yesus banyak banget ngasih kesempatan ke orang-orang. Di sidang itu politiknya luar biasa gila ya. Oh iya. Maksudnya gitu. Si imam ini bilang bahwa lu yang harus putusin. Iya. Ya dong. Kalau mereka yang mau. Padahal mereka yang mau. Iya. Iya. Ya kan? Itu gue curiga dia takut juga tuh sebetulnya itu. Iya. Takut ya. Dia Kayak fase tahu. itu tuh ya. Dia kayak, tahu. waduh ini jangan-jangan bener anak Tuhan ya. Biar dia aja Jangan-jangan ada pikiran seperti itu pada Ini saat politiknya itu. gila sekali ya. Si Iya. imam itu bilang, lu yang harus kasih vonis ya kan. Pilatus bikin, gua kasih vonis, Gue aman secara kedudukan. gua kasih vonis. Nah, pada saat itu Hmm. dia juga nggak tahu pengikut Yesus seberapa ini. Maksudnya bisa aja ada pemberontakan di situ. Tapi kalau gua nggak hukum, yang berontak lebih banyak lagi. Iya. Iya. Ya kan? Udah rusuh di depan kantor nih. Pas majority. Terus dia bilang, udah dah biar Herodes aja yang kena batunya kalau dia salah ambil keputusan. Benar nggak? Tapi ternyata si Herodes juga
begitu kan. Cuci tangan juga. Nah, dilempar-lempar. Gila, ini permain politiknya luar biasa, Bang. Dan itu ya itu sejarah berulang. Kita kan sekarang itu ya kayak gitu, nggak ada Ada di politik. ketika ada Dalam orang beda konteks, baik, ya. mereka akan diperlakukan kayak gitu sampai ya disalib gitu orang-orang baik itu. Harus gitu, ada dengan sampai cara. yang dihukum. Makanya ya kita nggak usah cerita ke masa lalu, kita juga suka begitu. Sekarang kan? itu ya Suka berulang. lempar-lempar juga kan. Iya, Berarti kita harus aware di dalam posisi Pilatus, jangan jadi Pilatus ya. iya. Itu Hidup inspirasi. itu memang harus ada integritas lah. Karena ya aku percaya Yesus juga mati juga ya seperti gue bilang kan, dia berdoa biarlah cawan ini berlalu tapi jadilah kehendakmu. Iya. Jadi juga di dalam kemanusiaan yang 100% itu bergetar juga Iya, gitu. iya. Begitupun kadang kita kalau di posisi seperti itu kan, di saat harus menghadapi kalau nggak gue ambil proyek ini Ya, nggak makan gue, tapi kalau gue ambil proyek ini maksudnya MBG. gue jadi kasarnya gue jadi Yudas nih. Kadang-kadang ada di posisi seperti itu, bargain. Ya itulah makanya kenapa kita butuh komunitas yang menguatkan, yang bisa saling sharing gitu. Karena ya akhir-akhir ini, akhir zamannya juga sama, tawaran-tawaran seperti itu nggak sedikit, Iya. banyak gitu yang mau menyeret kita bergeser. Ya mungkin geser cuma 1 derajat, tapi bayangin nggak geser 1 derajat selama 5 tahun. Ya, lama-lama muter itu. Itu udah kemana itu? Hmm. 1 derajat sih dari hari ini misalnya, tapi dia bergesernya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya sudah. Ini ada satu karakter lagi yang menarik di saat itu ya, Nikodemus. Nah, Ini juga itu. Nah, Nikodemus itu percaya loh, Iya. tapi dia kalah gimana? dengan ke apa ya, dengan status mayoritas ya. imamnya, Iya. dia tidak bisa meninggalkan Status keimaman. dia itu membuat dia nggak bisa bergerak Ya, untuk nyelamatin Yesus. Bener yang Bro Jeffrey bilang ya, sejarah terulang cuma konteksnya aja beda. Cuma Betul. itu. Jadi Yesus itu memang dia mau, yang paling penting itu penebusan dosa menurut gue yang otentik dari dia itu mewariskan, dia melegasikan sesuatu yang lu tuh akan sampai kiamat lu akan ngadepin kayak gini. Salib itu apa, kondisi adanya manusia gitu. Lu jadi orang baik ya disalib, orang jahat ya disalib juga kan di sebelah Yesus kan Iya. gitu. Jadi kayak lu nih udah kayak gini lah, realitas tuh kayak gini. Cara ngadapinnya, nah kayak gini nih loh. Ini gua kasih tahu nih caranya nih gitu. Karena udah klimaksnya itu kan, selama ini kita manusia itu kan oke, misalnya istilahnya nih, gua menguasai suatu daerah, yang ada kan dendam lagi kan. Iya, nggak habis-habis. Dia menguasai suatu daerah kan pasti ada pembunuhan di situ, Aha. ya kan? Yang dibunuh anaknya balas dendam lagi. Iya. Demikian balas dendam lagi. Makanya Yesus bilang Sudah, yang tadi selesaikan Bro gitu. bilang, ya udah harus kasih, Selesai. selesai, dikorbankan, udah lawan itu udah paling senjata paling ampuh. Iya. iya betul. Jadi kita lihat aja dari sejarah-sejarah raja-raja di dunia lah. Iya. Genghis Khan, begitu dia berkuasa, wah semua dikuasain, tapi akhirnya ciut lagi. Alexander the Great, ya Iya. kan? Semua dikuasain hampir seluruh Eropa, dia ciut lagi, ya kan? Napoleon, Hitler, ya Iya. kan? Betul. Cuman Yesus Aja dibilang awal kerajaanku kecil, bukan dari sini. tapi setelah selesai, wah sampai Iya. jutaan. Karena memang kan juga dia sudah bertanya kepada Nikodemus untuk ikut. Dia tidak bisa meninggalkan keimamannya, apa yang dia pegang. Begitupun orang kaya yang harus meninggalkan hartanya. Iya. Dia sudah menunjukkan bahwa dia masih punya kesempatan untuk orang-orang ini merasakan kasih. Tapi apa yang lu pegang itu lu nggak bisa lepas, ya lu nggak bisa. Lu harus lepas itu. Padahal mungkin ya di saat lu meninggalkan harta lu, Tuhan bukan nggak berkatin lu. Dia cuma mau tahu lu, ya sama kayak Abraham lah. Abraham ya. Waktu Kayak dapat itu juga, anak, sama. udah capek-capek nunggu, wah dikasih nih. Disuruh sembelih. Tuhan pengen lihat kan, lu taat nggak sama gue? Bukan masalah, kok jahat banget Tuhan ya? Bukan, tapi pengen lihat gitu ketaatan. Dia mungkin waktu yang harta itu juga sama kan. Siapa Ya. tahu di saat dia, oh ya Tuhan, saya lepaskan. Nah di situ dia malah bisa dapat berkat berlimpah untuk nanti untuk memulai debut pelayanannya dia. Kita nggak tahu. Ya, sebenarnya itu kan yang dilakukan Matius kan. Nah, iya. Matius ya juga. Dia keluar dari jabatannya Iya. kepala kantor pajak kan. Iya. Sukai pajak ya. Iya. Sama kayak Zakheus kan, waktu dia Iya. naik ke pohon, dia ngelihat, dia bertobat, bahkan dia mengembalikan Iya. berkali Transformasi. lipat ke orang-orang yang dimintain sama dia. Iya. Gitu. Dia berubah gitu. Bukan berarti lu kehilangan, Iya. tapi malah
Melebihkan. Ya ini juga menarik karena karena kita mikir kalau kita sudah kenal Tuhan, percaya, semua tuh provide dengan mudah. Kayak contoh deh, Petrus minta apa? Gue harus bayar pajak. Iya, dari kan. Ya Tuhan nggak hilangin pajaknya, lu cari duitnya. Nih, gue kasih gitu. Dia tidak menghilangkan masalahnya, tapi dia men-solve masalah itu dengan ya powernya dia gitu. Nih ada ikan segala macam gitu. Itu mengajarkan bahwa gue datang bukan semata-mata kayak tiba-tiba wah, punya banyak utang, habis membunuh, terus percaya Tuhan terus hilang semua. Enggak. Iya. Lu harus tetap berjuang untuk menunjukkan kasih itu, bahwa lu sudah dalam Tuhan dengan kondisi yang berbeda. Bukan berarti mau gaya-gaya gue udah berubah loh, tidak, tapi lu menunjukkan benar-benar perubahan lu itu benar-benar natural karena lu memang benar-benar punya Tuhan di Iya, situ. betul. Makanya itu menunjukkan bahwa orang ini sudah berubah ya, sudah berbeda. Karena ya kayak Saulus saja kita ngomong, ya kan? Dia sudah membantai banyak gereja, bantai banyak orang pengikut Kristus. Dalam waktu 3 hari dia menjadi pembangun gereja, pembangun stronghold, pembangun komunitas-komunitas. Itu bahkan sampai kepusingan tuh, ini banyak banget nih orang-orang ini nih gitu loh. Dari pembunuh menjadi pencetak kan seperti itu. Tapi harus ada yang ditinggalkan. Iya, total Harus ya. ada yang ditinggalkan apapun itu. Ya mungkin kalau sekarang kita ada struggle dalam hal finansial, dalam hal keluarga, apapun itu, ya mungkin ada satu step yang memang kita harus memilih Tuhan di atas itu. Yang memang mungkin nanti baru ada terobosannya, baru Tuhan kasih lihat, kenapa sih aku kasih pilihan sesulit ini? Ternyata pilihan sesulit itu hanya bisa mendapatkan terobosan dari di saat lo menomorsatukan Tuhan. Iya. Seperti itu, karena dia yang memberi, dia juga yang akan mengambil. Betul. Kan seperti itu. Bahkan kayak di cerita Abraham itu, jangan sampai apa yang saya berikan ini menjadi berhalamu kan. Betul. Lebih penting anak itu apa lebih penting Betul. dengan Tuhannya. Diuji makanya. Ya. Ya, pada akhirnya juga anaknya nggak disembelih. Ya pada akhirnya sih di Mazmur juga ada ayat di mana yang ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan gitu kan. Permintaannya seorang Daud. Karena dia tahu kan. Gimana kalau rakyat zaman, ya balik lagi ke konteks zaman sekarang, ujian yang dibuat-buat ya kan dengan sistem ekonomi sekarang. Oh, Ya kalau saya sih percayanya gini, di saat kita di dalam Tuhan, apapun kondisi dunia saat ini, kita pasti diluputkan. amin. Ya apapun itu, ya waktu penyaliban 12 murid buktinya nggak diapa-apain tuh. Ada penyertaan pada saat itu. Ya kalau Romawi mau kan bantai aja semua semurid-muridnya gitu kan, tapi ada penyertaan di situ. Dan bahkan Yohanes pun ada di kaki salib kan. Iya, itu kan maksudnya kalau kita memang sudah di dalam Tuhan, ya kita percayanya bahwa dunia ini pasti hancur. Ya. Firman sudah bilang dalam Wahyu tuh akan begini, akan begitu. Kita doain sampai mampus supaya nggak ada gempa, supaya nggak ada perang, itu nggak mungkin. Itu pasti soon akan terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya punya mindset bahwa kita diluputkan. Ya. Itu entah gimana caranya ke sini dibantai, ke sana dibantai. Cara Tuhan, kita nggak bisa sampai sana untuk saat ini. Atau singkatnya ya kita juga kan pasti mati ya. Entah Ya. kita itu dibunuh orang gara-gara kita bersaksi tentang Ya, Kristus, betul. atau nanti kita kena diabetes, itu kita Iya, sama-sama betul. mati kok gitu. Cuma At least di saat kematian lu itu kan lu tetap berpegang teguh. how you live gitu. Yes. Matinya itu pasti kok. Kematian itu pasti. Mau Jadi, kita mati pas akhir zaman Tuhan Yesus datang, ataupun kita mati diangkat, ataupun kita tiba-tiba besok divonis apa kita nggak tahu, tetap mati. Mati. Tapi intinya kan bukan Ya. How you cara live. kita mati. Gue selalu bilang bahwa orang Kristen itu masuk surga nggak masuk surga, percaya nggak percaya, kenal Tuhan nggak kenal Tuhan bukan dari cara mati, tapi bagaimanakah waktu dia hidup. Iya, itu. Amin. Mati mau ketabrak truk, mau kena covid kayak ya udah gitu, cuma cara gitu, bukan satu dia mati kena covid nih kurang berdoa. Teorinya dari mana kan, masa orang kurang berdoa dia mati kena covid kan, ya gitu loh, kurang lebih seperti itu. Betul. Bagaimana Bapak Budi? Kematian karena kekonyolan juga sih itu mah. Ya kalau kayak kekonyolan memang yang dibuat diri sendiri, ya itu memang ya kayak bunuh diri, ataupun udah tahu nih sesuatu yang memang lu tahu bahwa ini bisa mati dan tidak berguna gitu loh, ya jangan kayak lu ngedrug segala macam, itu kan lu tahu efeknya lu bakal mati gitu. Apa ya, kayak COVID lah, apa itu kekonyolan penguasa ya. Ya, tapi balik lagi selama kita nggak bukan part of us untuk Ya. itu, ya kita nggak. Urus saja yang bagian. Iya, yang kita sangat besar. yang bagian kita tuh udah kita aja bagian kita sama Tuhan, udah bagian yang di sana-sana.
Itu urusan Tuhan aja gitu. Kita mau mikir keras kayak aduh nih Iran kapan meledak, nih Amerika kapan meledak, nggak nyampe gitu. Memang sudah bagian kita adalah fokus ke situ aja. Betul. Gitu. Hiduplah untuk saling mengasihi itu. Betul Ya, sekali. kesannya sederhana tapi susah kok itu. Susah itu. Karena yang tadi Bapak bilang itu benar itu. 10 perintah lah itu bisa dilakukan. Jangan mencuri. Bisa, tapi jangan mencuri karena engkau mencintai dia, itu tuh lain lagi loh. Lain lagi kan kalau misalnya jangan mencuri ya. Ya saya nggak nyuri, wong saya takut di penjara. Iya. Gitu kan, itu kan nggak nyuri saya, tapi apakah itu saya punya nilai moral? Enggak, wong saya takut di penjara kok, tapi karena saya itu punya kuasa untuk nggak di penjara, tapi saya nggak nyuri. Kenapa? Karena saya mencintai orang itu, saya peduli dengan nasib dia. Itu sih sebenarnya yang Lakukan semua hal yang terbaik karena mengasihi Tuhan. radikalisasinya seperti Jangan itu. mencuri. Kalau nggak mencuri mati, nggak makan kelaparan. Ingat nggak kasus anak SD yang bunuh diri, ya kan? Yang cuman gara-gara alat tulis ya kalau Iya, nggak bisa beli alat tulis bunuh diri. ya kan? Karena sebetulnya anak kecil itu dengan kepolosan berpikirnya ya, yang istilahnya sampai alat tulis aja dia nggak, orang tua nggak bisa beliin, ya kan? Kemudian sampai akhirnya dia bunuh diri apa segala macam. Ini kan entah kita sebutnya kekonyolan penguasa kah atau apakah seperti itu ya. Tapi kan hidup yang sia-sia atau mati yang sia-sia. Itu mungkin kalau kita konekin ke podcast sebelumnya ya, kita bahas masalah depresi, kita juga nggak tahu, mungkin dia ada penyimpan sesuatu, dia sering banget tidak mendapatkan apa yang dia inginkan sampai titik limit, bahkan sampai alat tulis saja gue nggak dapet, atau mungkin memang kurangnya pengawasan itu juga mungkin satu teguran buat orang tuanya. Jadi banyak case yang memang kadang-kadang kayak contoh misalnya ditanya, ada pilihan, kalau gue nggak mencuri anak gue nggak makan, kalau gue nggak mencuri keluarga gue nggak makan. Ya gue cuma bilang gini, waktu Yesus hidup dan melayani perjalanan itu, ada yang berzina nggak? Ya, nggak ada. Maksudnya di situ tuh masih banyak orang berdosa kan, Banyak ya, kalau di banyak sini penjahat kayak, kan, ada yang ya. berzina, ada pembohong segala macam, tapi dia ulurkan tangannya, Ya. gitu loh. Dan dia bilang, siapapun dari kalian yang tidak pernah berdosa sama sekali, timpuk batu pertama. Setelah mereka sadar bahwa mungkin mereka sadar, gue berdosa, gue nggak layak menimpuk. Abis itu setelah dia tolong, apa yang dia bilang? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, selama dia setelah itu mengalami pertobatan, saya percaya akan ada perubahan dalam hidupnya. Seperti si perempuan itu. Ya mungkin ada pada saat itu kita nggak tahu, pikiran dia kalut. Gue mau ngasih makan anak, nggak apa-apa gue dipukulin, nggak apa-apa gue dipenjara, yang penting anak gue makan. Tapi pada saat dia mengenal kebenaran itu sendiri, setelah itu, gimana respon dia, gimana reaksi dia? Apakah dia akan menerima itu atau dia akan memegang teguh lagi bahwa ya kalau misalnya nggak bisa makan ya nyolong lagi aja, toh cuma dipenjara, cuma dipukulin. Apakah dia akan seperti itu? Tapi yang kita lihat bahwa yang Yesus lakukan adalah pelayanan mereka ke orang-orang berdosa, dan selalu ada pesan di akhirnya, jangan seperti itu lagi. Dia ada pengampunan yang disertai tuntutan. Betul. Dia menuntut sesuatu gitu. Bahwa dia mengampuni dengan penuh belas kasih, tapi dia menuntut lu jangan berbuat dosa lagi. Iya, karena dia tahu bahwa itu merugikan lu. Gitu. Iya. Bukan karena sesuatu. Bukan Tuhan. Ya. Gitu. Sekarang kan istilahnya ya Tuhan yang hidup pada masa itu, yang berbicara seperti itu kan, ya kan? Ya. Dalam hal ini kan konteks zaman sekarang tentunya kan, Tuhannya ini kan kita cuma bisa, mungkin kita bisa rasakan, kita bisa ini ya segala macam ya. Tapi dalam konteks pengadilannya kan bukan Tuhan. Pengadilan apa nih? Pengadilan sipil apa? Yang sipil ini. Oh, dunianya lah, Ya kan? Kalau yang tadi you bicarakan itu kan, ya Tuhan yang bicara seperti itu tentu kita percaya, ya kan? Tapi kan sekarang ini kan pengadilan sipil. Betul. Ingat juga kan yang kasus baru-baru ini kan yang katanya konten apa pekerja kreatif ya. Nggak dibayar. Yang nggak dibayar yang dituduh segala macam itu. korupsi ya. Itu pengadilan yang agak konyol ya. Tapi ya jangan lupa, ya dulu juga ada kekonyolan juga. Sekarang itu yang kita hadapi itu sama. Cuma ya itu yang kita perlu lakukan cuma
ya udah terima aja gitu. Kalau ngomong kekonyolan gak ada salah tiba-tiba di penjara kan Ya Yesus juga sendiri itu gitu di Disalib kasusnya itu Iya, gitu. kan Jadi disalib gitu. Memang ada hal-hal yang memang gini, Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan. Yes, semua Tuhan izinkan. Tidak ada yang dia tidak izinkan. Ya. iya. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tapi itu kan pilihan manusia Ya. sendiri kan. Ya. Tapi di saat ada mau perubahan, gini, Tuhan tuh Tuhan yang melihat hati. Ya mungkin saat ini dia cuma punya pilihan mencuri. Tapi ternyata Tuhan kirimkan orang waktu di penjara, ngobrol-ngobrol, ternyata dia, saya nggak ada pilihan, Pak. Itulah yang namanya kasih. Gitu loh. Memang tertulis jangan mencuri. Tapi kasih itulah yang akan membuat dia untuk tidak melakukan itu lagi. Ya. Iya. Amin. Itulah kenapa orang yang belum mengenal Tuhan itu pasti tidak mengerti tentang kasih. Ya. Tapi yang di saat dia sudah mengenal Tuhan, itu akan convert di mana kayak even lu mau melakukan itu lagi, lu kayak punya rasa Bersalah. sebelum melakukan tuh kayak Ya. ngelakuin Iya. Karena tahu Hati kecil benar ya. Ya, Suara dari- hati, itu ya kan? gue percaya bahwa itu Roh Kudus yang sedang Roh berbicara. Kudus. Terlepas dari lu Kristen bukan Kristen, percaya Yesus apa Iya. enggak, di saat lu punya rasa sedikit guilty sebelum melakukan hal yang mungkin merugikan orang lain atau yang bisa membawa lu masuk ke dalam satu pengadilan atau apapun, itu akan ada rasa kayak, nah beruntunglah kalian, bersyukurlah bahwa Tuhan ada dalam hidup kalian. Amin. Dan kalau kenapa, bagaimana dengan pengadilan di dunianya, pengadilan di sipilnya, dia harus mengalami itu. Tuhan tuh Tuhan yang adil. Dia mengampuni, dia menebus setiap dosa-dosa kita. Tapi apa yang sudah kita buat, kita harus jalani konsekuensinya. Makanya ada orang bilang kayak, datang ke gereja kalau nggak diberkati. Dia tidak diberkati bukan karena dia tidak datang ke gereja, tapi karena penolakan dari awalnya dia. Itu konsekuensi kalau kamu tidak taat. Bukan berarti gua nggak ke gereja Tuhan nggak berkati. Banyak orang-orang yang kepahitan sama gereja tetap bisnisnya jalan lancar. Tapi saya tidak melegalkan bahwa nggak ke gereja aja bisa sukses, bukan. Tapi saking sayangnya Tuhan sama kita. Ya. Jadi bukan bargain dengan Tuhan itu, Tuhan tetap memberkati. Tapi kalau lu taat sama Tuhan, lebih dari itu. Jadi udah kayak settingan pabrik lah. Tuhan punya kasih itu udah settingan pabrik, siapapun bisa menerima. Ya. Tapi kalau kita masuk dalam ketaatan, ada hal lebih yang sudah Tuhan siapkan. Gitu. Tapi kalau misalnya orang yang bukan beragama Kristen, ya kan, mungkin tidak mengenal Tuhan, Ya. agama yang lain lah atau apa kata namanya, kan mereka konsep ketuhanannya mungkin Ya, berbeda. Ya. berbeda. Tapi ini kita jadi di luar konteks gak sih? It's okay. Maksudnya kita lagi bahas Paskah nih. Iya, iya. Kan nyambungnya gini, Paskah itu kan Yesus mati buat Semua umat manusia. manusia. Umat Tapi manusia. kalau misalnya kita Iya. balik lagi, kalau misalnya agama lain atau kepercayaan lain yang mungkin konsep ketuhanannya berbeda gitu Iya. kan ya. Nah itu bagaimana kira-kira? Well, pembayaran Yesus masih tetap mereka bisa klaim kalau mereka mengakui. Iya. Kalau mereka tidak mengakui, Kan Ya, Yesus sendiri juga nggak ngelarang orang yang nggak maksudnya berkarya kalau- atas namanya. Kalau ya ini kita kan dalam persepsi Kristiani ya. Iya, iya. Ya kan. Kalau lu tidak mengakui Yesus, ya lu tidak diselamatkan istilahnya. Iya. Tidak mendapatkan penebusannya. Tidak mendapat penebusan. Ya, jadi Iya. penebusan itu untuk semua orang bisa mendapatkan penebusan itu Iya. kalau dia mengakui. Kalau dia tidak mengakui ya penebusan itu ya dia kan basically dia nggak terima. Iya. Yesus sudah kasih tapi dia nggak terima. Ya selamatnya gimana? Keselamatan itu kan dari penebusan. Jadi Ya, sudah berarti dengan kata ditebus. lain nggak dapat keselamatan dong. Kalau secara doktrin Kristen memang tidak. Ya sama seperti gini. Kita nggak bisa masuk ke rumah. Berarti sama dengan agama lain yang memandang Kristiani juga dong. Ya, iya. Ya. Itu memang problematika dalam agama itu di situ memang ada kami dan mereka itu kan kami dan kalian itu Betul. memang repot gitu. Tapi kalau itu, nah itu baru penjelasannya filosofis itu ya. Jadi kalau Yesus itu kan kalau bagi kami filsuf itu kan dia akan dianggap sebagai filsuf sih. Dia itu cuma peduli sama apa ya namanya ya, good humanism gitu. Jadi dia tuh apa, gelisah gitu dengan orang kok bantai-bantaian, orang kok tipu-tipuan, orang kok saling mengkhianati. Gimana ya supaya orang nggak saling mengkhianati lagi? Sebenarnya
menurut gue daripada dia gagasannya tentang kerajaan langit itu, dia lebih, karena tadi kan kita setuju bahwa how to live, gimana ya kita itu biar bisa hidup nggak saling nyakiti, nggak saling ngehianati, gimana ya. Nah, dia ngejawab pertanyaan dia gimana itu adalah cinta kasih. Ternyata kuncinya itu untuk memperbaiki humanisme itu gitu, hubungan antar manusia. Terlepas dari dia diselamatkan atau enggak dalam pandangan agama atau kepercayaan lain itu, Ya. kan tadi kan tanya kalau misalnya orang nggak Kristen atau nggak Nasrani, perbuatannya itu baik, tapi baiklah nilai moralitasnya itu yang dilakukan Yesus gitu, untuk mengasihi, untuk nggak balas dendam, untuk menolong. Bukannya itu memang yang kalau kata Yesus bagus dong, nggak usah ngajarin orang, udah itu kan. Kalau kita bisa bayangin gitu ya, punya anak, kita nggak ajarin baca, kok dia ternyata bisa nulis makalah gitu, udah malah dia melampaui apa yang kita ajarin. Menurut gue ya dia akan fine aja gitu, dan hidupnya selamat gitu, karena dia sudah menjalankan tanpa dia belajar cinta kasih dari Yesus. Bahwa nggak sempurna ya gitu, karena yang kesempurna kan ajaran dari Yesus. Tapi kalau ya ilah, kita yang belajar dari Yesus saja nggak sempurna kok. Jadi kalau misalnya di luar ada yang sudah ya paling gampang itu kan kayak negara-negara Skandinavia itu kan ateis ya. Tapi mereka memegang loh nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai keadilan. Masa kita bilang dia, itu orang itu masuk neraka? Kayaknya susah. Tuhan tuh punya kayak contoh deh, kayak suku pedalaman gimana sih yang itu akan dihakimi sesuai dengan pengetahuannya dia, gitu loh. Karena memang ya mungkin nggak ada Injil masuk ke sana, nggak ada kebenaran bisa masuk ke sana. Itu adalah urusan Tuhan masing-masing. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Begitupun kayak kalau gue menyimpulkannya seperti ini. Cuma Yesus yang bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang bisa menjamin bahwa cuma saya yang bisa bawa kamu. Nggak ada lagi ini doktrin Kristen ya. Kita tidak menyinggung yang lain, tapi ini kan kepercayaan saya sebagai pengikut Kristus bahwa ya saya baca yang lain nggak ada sih yang bisa menjanjikan keselamatan dan menjadikan rumah dan menjadikan surga kalau nggak lewat dia. Dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada satupun yang dapat kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia menjamin. Jadi kayak kasarnya gini, yang bisa kasih masuk ke kantor ini cuma Kobudi. Di luar Kobudi nggak ada yang bisa ngasih masuk kita ke sini. Menurut versi kita kan. Ya orang harus kenal Kobudi untuk bisa masuk ke sini. Mengenal, dekat. Cuma kenal ya, Kobudi kenal sama OB sini, kenal sama tukang kopi bawah. Tapi apakah Kobudi akan membiarkan dia masuk begitu saja tanpa kenal? Enggak kan? Nggak mungkin dikasih kenal, kunci. nggak mungkin dikasih kunci. Dulu, gue pun nggak bisa masuk ke ruangan lain tanpa kenal sama orang itu. Ya itu konsepnya kan cuma dibalik Betul. aja. Tapi intinya adalah si Yesus ini bilang bahwa ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang pegang kuncinya. Gitu loh. Maksudnya urusan perbuatan baik itu, siapapun itu di luar Kristus, menurut saya itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya yang kita pegang adalah believe in Jesus adalah salah satu way. Bukan salah satu-satunya way, sorry. The way. Satu-satunya way, bukan salah satu way, satu-satunya jalan bagi kami orang yang percaya dengan Yesus gitu. Jadi baik. Kalau radikalnya saya nih dalam kekristenan, baik aja nggak cukup. Baik dan believe. Gitu. Tapi kalau ada orang baik yang memang kok ini kayak Yesus ya kelakuannya gitu, ya itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kalau di kami sebagai orang percaya dan sudah percaya dengan Yesus, ya dia yang bilang sendiri aku lakukan kebenaran hidup. Tapi memang ya mungkin saat ini banyak orang yang melihat kekristenan tidak seperti itu karena kelakuannya mereka, kelakuan ya kita juga gitu yang menjadi batu sandungan. Ya mungkin kayak enak ya agama lu cuma percaya doang langsung selamat. Tidak seperti itu. Kita harus memelihara keselamatan itu. Kita dikasih tiket nih, lu dapat rumah di Bali, lu dikasih tiket untuk ke Bali, lu dapat tiketnya, lu nggak jalan ke airport, lu nggak sampai. Keselamatan seperti itu kan gitu. Bukan berarti lu berbuat baik untuk dapat keselamatan, tidak. Karena kita sudah diselamatkan, kita tunjukkan kebaikan Tuhan. Jadi kita klaim dulu, dapat dulu, baru kita berjalan ke airportnya. Bukan kita capek-capek ke airport sampai nunggu ada yang ngasih. Loh kita berbuat baik, kita kesana sampai dapat duit terus kita beli tiketnya. Enggak, kita dapat tiketnya ya kita harus jaga nih, jangan sampai hilang nih di perjalanan sampai airport, bahkan sampai naik pesawat, bahkan sampai touchdown
barulah kita diselamatkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi ya mungkin dari beberapa aliran ada yang harus begini untuk mendapatkan ini harus begini. Ya kalau kita berbeda gitu, kita mendapatkan dan bisa kita dapatkan, kita sadar kita mendapatkan itu, kita jaga, kita lakukan yang terbaik, kita sampai di airport dan masuk bersama-sama dengan dia. Kalau di kita seperti itu, kita memberi karena kita sudah diberi. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik lebih dulu sama kita. Jadi motivasinya bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena kita sudah dapat. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mengasihi orang yang sama-sama baik sama kamu, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Tapi kalau kamu berbuat baik sama orang yang menyakiti kamu, Itu tuntutan. itulah baru kasih sesungguhnya. Ya itulah gimana kita diajar sama Tuhan untuk sampai ke kasih agape itu, meskipun ya mungkin gue bisa bilang nggak semua orang bisa, dan mungkin nggak ada yang bisa sampai kasih agape itu bener-bener kasih semuanya tanpa mendapatkan sesuatu. Itu untuk daging itu ya bener Firman bilang gitu kan, daging tuh cuma lemah, Tuhan doang gitu. yang bisa sampai situ. Very difficult. Tapi dia tetap terus kasih lihat tuh kasih agape itu. Dia tahu kita tidak sempurna, tapi kita kasarnya dikasih nih. Lu lakukan inilah meskipun lu tidak sempurna. Gue kadang nggak bisa pikir dengan kemampuan berpikir kita manusia ya. Ya. Melihat penyiksaannya aja sampai kayak begitu ya kan, dicambuk-cambuk begitu, disalib, dipantek Dan begitu. itu ada yang bilang cambuknya itu kan dibagi tiga itu ada yang bilang pakai tulang, Oh, cambuk Romawi ya. ada yang bilang pakai Cambuk besi, Romawi. dan itu Besi dia bengkok. bukan mencambuk tapi Cabik. cabik. Jadi kayak di Passion of the Christ itu. Mukanya hancur karena di Alkitab juga tertulis beberapa kali dia terjatuh. Bayangin orang pegang salib terus terjatuh, berarti muka duluan kan. Itulah kenapa mukanya hancur gitu. Memang bener-bener kayak dia kasih lihat nih, kehancuran itu ada di dia semua. Kesakitan itu ada di dia semua. Menurut gue ya, mau umat Kristen dibully ke, mau dipersekusi ke, mau diapain Ya ke, sudah pernah ada junjungannya yang paling parah loh. Jadi kalau gue pernah dengar Gitu kan? khotbah, Nggak ada apa-apanya. gue pernah Apa-apanya kita dengar khotbah bagus begini. Jadi poinnya adalah kenapa lambang Israel tuh bintang, Ya, benda langit ciptaan Tuhan. tentang Daud ya. Lambangnya orang Islam bulan dan Bulan bintang. sabit. Dia Ya. benda langit juga ciptaan. Lambangnya orang kita salib, ciptaan siapa? Manusia. Ciptaan manusia. Dan manusia itu bisa ke situ, bisa segitu mentalitas moralitasnya itu bisa segitu menciptakan hukuman yang segitu kejam, segitu sakit, segitu memalukan. Lu diproklaim di atas gunung itu kayak kreatif sekali lu, kekejian lu untuk sesama manusia gitu. Memang gue Salib pernah itu- baca ya. Salib itu kan memang untuk seorang penjahat. Iya, pada saat itu. bahkan ya, gue pernah baca ya, gue nggak tahu baca apa lihat di sosmed ya, gue lupa ya. Salib itu kan hampir telanjang. telanjang definitely. telanjang. Kalau Katolik itu ada itunya itu dibuat ya buat Iya. nutup aja. Maksudnya sakit terberatnya itu kan dipermalukannya. Habis dia itu udah habis-habisan itu. Disiksa udah setengah, udah mau mati. Jiwa raga itu rusak di situ. Dipermalukannya 3 kali lipatnya lagi. Matinya kan itu kan udah gitu kan dipatahin kakinya. Itu udah dia udah pengen mati itu, tapi nggak bisa. Cuma nanti akhirnya matinya kehabisan napas itu karena dia udah nggak sanggup gini lagi. Udah habis. Itu penghukuman yang kreatif sekali itu dalam tanda kutip. Dia menunjukkan bahwa lewat hal sehina ini aja, Dia mau menunjukkan bahwa nggak bisa hal sehina ini tidak bisa Nggak mematahkan bisa. kasihnya Iya, dia untuk itu umat dia. manusia. Mau lu bilang Nah, itu itu- salib terhina sekalipun, banyak kan bahkan agama lain dipakai untuk berdebat bahwa iya salib itu kan menandakan bahwa lu penjahat. Ya memang kita akui. Makanya kan di sebelah kanan kiri itu penjahat jahat semua. semua ya. Tapi kan konteks penjahat itu kan dilabeli oleh manusia. Iya. Sedangkan yang di tengah-tengah itu bukan. Dia menunjukkan bahwa yang lu bilang penjahat aja nih, logo yang lu bilang logo paling hina sekalipun aja bisa jadi satu kemuliaan. Iya. Kalau Tuhan yang nempel di situ. Iya, karena dia menggunakan itu sebagai singgasananya dengan Iya, betul. apanya yang kita lihat adalah cinta kasihnya. Dia orang lemah bukan, laut juga disuruh berhenti kok sama dia kok. Jadi bukan lemah, dia cuma mau nunjukin ini lo orang manusia punya kelemahan iya, tapi terima aja. Nih gue juga bisa gitu. Itu gitu. Jadi yang suka luput dari penderitaan salib itu orang kan ngelihat oh Yesus itu lemah lembut, lembek.
jangan dulu. Dia laut suruh berhenti badai gitu. Itu Dia Musa begini aja laut kebelah. dia punya kekuatan sebesar itu, tapi dia mau dengan sadar hati masuk ke situ tuh. Makanya kan kalau di katanya Pontius Pilatus itu kan dia mendeklar bahasa Romanya kan eke homo gitu, behold the man gitu, lihatlah manusia. Itu tuh kayak semacam kita belajar dari Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu ngelihat ini loh kemanusiaan yang Pontius Pilatus sekali lagi orang berdosa, tapi dia melihat otentisitas orang ini. Dia bisa kabur, dia bisa nggak masuk kota Yerusalem, tapi dia milih masuk ke sini untuk ini untuk gitu. menjalani Ya, itu. inilah manusia, behold the man, kalau bahasanya eke homo gitu. Ya, Tuh bagaimana, jadi kita tuh nggak berhenti di peristiwa itu, tapi kita terus menimba inspirasi bahwa kita tuh bisa jadi kayak Yesus gitu, bisa gitu, karena yang dilakukan Tuhan itu adalah dia turun menjadi manusia, bukan minta kita untuk terbang naik ke surga. Iya, betul. Jadi dia turun. Jangan bilang Yesus itu Tuhan, dia hebat, gua enggak, dia sudah sama seperti kita tuh udah dikasih potensi yang sama untuk bisa jalan yang sama. No reason untuk Mengenai pilihan jadinya. iya. Dan kan Tuhan juga sebelum mati bilang kan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti Wah, itu apa yang kuat mereka sekali lakukan. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Yesus dengan kerendahan hatinya, dia tahu orang-orang ini nggak tahu apa yang ignoran, dia lakuin. ignoran ya. Dengan niat sejahat itu aja Yesus sampai bilang bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Padahal kita sebagai manusia, gila nih manusia ini benar. Sampai niat pakai cambuk seperti itu, pakai salib, itu kan sudah satu rencana. Tapi Yesus bilang mereka tidak mengerti. Masih apa yang dicap mereka sebagai orang hilaf. Ya, masih Orang dicap yang- bahwa mereka bisa berubah, bahwa setelah ini mereka akan merasakan kasih yang sesungguhnya. Itulah kenapa ya buat saya balik lagi pribadi, Paskah, penyaliban Yesus itu, pengorbanan dia itu, ya saya bisa rasain tuh kayak gak ada orang yang bisa kayak gitu. Keluargamu siapapun gak ada yang bisa. Nah, mengenai Paskah ini, saya juga beberapa kali dikasih penglihatan. So, salah satu penglihatannya pertama kali saya lihat itu ya Bukit Golgota itu. Bukit Golgota itu, saking saya nggak tahunya mengenai kitab suci, saya pertama dikasih lihat, saya bilang kok banyak banget tengkorak. Tapi saya dikasih lihat itu tengkorak bukan sebenarnya di atas tanah ya, tapi di bawah tanah. Jadi tempat itu memang sudah terjadi banyak banget penguburan di sana, dan termasuk tengkorak yang gede banget. Dan waktu saya baca-baca, dan kelihatannya memang Goliat pun kepalanya itu dikuburkan di sana juga. Itu kepala yang sangat gede satu, saya lihat. Saya lihat Yesus dengan cahaya yang sangat besar, yang di sebelah kanan ada cahaya kecil. Jadi dari dua orang penjahat itu, yang di sebelah kanan itu yang bertobat. Itu satu kali pertama saya lihat. Terus saya lihat ada banyak burung terbang di langit. Terus saya dikasih penglihatan lagi bahwa dari dekatnya itu yang nyambuk Yesus itu right handed. Jadi sebelah kirinya Yesus tuh hancur sampai basically tulangnya aja kelihatan. Iya, kecabut lagi. Itu sangat hancur sekali. Jadi sebelah kanannya nggak terlalu hancur, tapi sebelah kirinya tuh hancur banget. Jadi kelihatan itu right handed yang nyambuk Yesus. Jadi itu sampai tulang keluar, hancur, darah kemana-mana. Dan saya sempat ada pembicaraan juga. Jadi Yesus, saya bilang Tuhan yang maha tahu dan perempuan, kenapa memilih di zaman itu dan meninggal di kayu salib? Oh, why? Kalau di zaman sekarang nggak ada penyaliban kan? Jauh lebih gampang gitu. Kenapa harus salib? Saya dikasih gambaran beberapa juga, bahwa mahkota duri di kepalanya itu, lubang di tangannya dan lubang di kakinya itu harus, karena itu suatu pilihannya. Jadi waktu Yesus dipakai mahkota duri, dari Yesus mengalir dari kepala sampai ke rambut. Seperti siapa? Saul waktu di doain sama Samuel, ya dikasih minyak sampai mukanya ini, pengurapan dengan darah. Terus tangan bolong, darah Yesus selalu mengalir dari telapak tangan itu. Kaki yang bolong juga, darah itu selalu mengalir dari sana. Sesudah Pantekosta,
Holy Spirit datang untuk mengisi manusia. Dan semua orang menerima Holy Spirit. Dan di saat itu ia hidup di dalam diri kita. Yesus yang udah bersimbah darah dengan urapan darahnya di kepala, di tangan, dan di kaki. Yang menyatakan apa? Di kepala itu otoritas. Otoritas, kita diberikan otoritas dengan cap darah Yesus. Di tangan kita itu adalah karya, dimana kita sebagai servant, kita berkarya yang diberkati oleh Yesus. Dan kaki itu pertobatan, kerendahan hati, dan secara spiritual, lahan di mana engkau berdiri itu adalah lahan suci di mana kamu nggak bisa diganggu setan. So Yesus sudah mempersiapkan kita dengan pengurapan di kepala, di tangan, dan di kaki kita. Tadi kita udah bicara soal cuci kaki itu ya. Jadi kaki kita semua dicuci melalui itu. Dan Yesus untuk memberikan itu semua hanya bisa dilakukan di saat itu dengan hukuman salib. Yang kalau misalnya Yesus munculnya mungkin di tempat lain, mungkin aja bisa jadi seperti Santo Paulus dipenggal. Cara Romawi. Begitu aja ya, Romawi juga tapi dipenggal. Ini disalibkan sedemikian. Jadi secara spirit, breakdown in the spirit, bahwa sebenarnya semua ini sudah direncanakan sama Yesus. Saya akan memberikan pengikut saya ini. Sesudah saya melalui semua ini, saya akan hidup di dalam mereka dengan semua itu otoritas, dengan kuasa, dengan karya, dan dengan pertobatan. So, panjang cerita ya, jadi kita pendekkan cerita. Basically Tuhan udah mempersiapkan segala macamnya melalui Pantekosta ini, dan melalui Paskah dan Pantekosta, di mana orang yang percaya jangan lagi pernah merasa bahwa mereka lemah dan mereka sendiri. Karena Tuhan selalu bersama mereka. Dan seperti saya bilang, sering kita berkumpul ya dalam kondisi yang bermasalah. Memang kita berdoa dan apa, tapi dalam kondisi bermasalah kita butuh teman-teman yang juga diperkuat dan sadar dengan berkat yang sudah mereka terima. Jadi dengan orang-orang yang sadar dengan berkat yang mereka terima ini berkumpul, kita akan sama-sama memperkuat dan sama-sama bersyukur. Ya, jadi berbeda sama orang yang merasa kayak saya suwe, besok saya suwe lagi, lusa saya suwe lagi. Ini beda ya. Jadi kalau orang yang begitu energinya akan berbeda dengan orang yang sadar Tuhan bersama saya dan saya bersyukur. So mungkin ini sudah 1 jam. Jadi iya sudah 1 jam lebih sedikit ya dengan ekstra karena saya harus sharing penglihatan yang pernah saya lihat ini, dan menurut saya itu akan sangat penting buat teman-teman sekalian juga untuk sadar Yesus yang hidup di diri kalian itu sudah memberkati kalian dengan darahnya di kepala, di tangan, dan di kaki juga. Baik, kalau begitu kita tutup ya. Baik, terima kasih semua. Stay blessed.